Hai guys, kembali lagi bareng gue di channelnya Mancis Channel ya. Dan kali ini gue dapet apa ya? Dapat rekomendasi dari seorang teman dan dimana sekarang itu kalau nggak salah fitur-fiturnya game ya terutama yang gue mainin sampai saat ini. Oke, game tersebut adalah Mobile Legend ya. Dimana yang apa ya, yang terakhir kembali update kalau bisa gua lihat sih, makin hari makin saja menambah apa ya, menambah kapasitas terhadap handphonenya juga ya teman-teman. Oke, kali ini gua mau ngasih tips trik agar bagaimana caranya lo masih tetap bisa bermain game walaupun fiturnya udah sangat tinggi sekali ya. Oke, kali ini dan gue pastiin kalau misalkan kalian masih bermain gamenya Mobile Legend dan sekarang kalau nggak salah terakhir update itu sekitar 3 sampai 4 gigaan ya yang dipakainya ya. Jadi otomatis kalau misalkan kalian punya handphone yang speknya RAM di bawah 2 giga apalagi ya, yang speknya di bawah 4 giga kayak semacam 3 giga, 2 giga dan seterusnya ya, kalian itu akan mengalami gangguan pada saat kalian itu main game ya. Yang gue rasain itu kalau misalkan lu sedang bermain gamenya Mobile Legend terutama ya, kalau misalkan kalian itu sedang main itu biasanya kalau enggak lag itu crash ya, alias gamenya keluar sendiri dan jelas nggak mungkin bisa buat bermain Mobile Legend versi saat ini ya teman-teman. Dan gue saranin kalau misalkan lu punya handphone yang RAM-nya sekitaran 2 giga, ini gue ada solusi terbaru buat kalian semua agar menghindari crash ataupun juga lag-lag parah di game sekarang ya. Oke, kali ini gua nyobain setting ini karena gue emang udah cobain sendiri dan memang tutorial-tutorial gue ini nggak pernah apa ya namanya itu, kalau kata orang sekarang itu bikin yang hanya sekedar bikin terus realnya nggak sesuai. Dan memang orang-orang pun ya terserah sih, pemikiran orang sih terserah, gue tuh sebenarnya nggak peduli. Jujur gue katakan kalau misalkan sekarang itu gamenya Mobile Legend itu bisa dikatakan nomor satu di Indonesia ya, masih tetap ratingnya nomor satu kalau bisa gue lihat gitu. Tapi menurut gue karena apa, karena ML itu bisa salah satu ya, salah satu alasan gue bilang kalau misalkan Mobile Legend itu gamenya masih nomor satu di Indonesia. Karena apa? Karena satu, ML itu bisa dipakai sama handphone yang katakanlah handphone yang enggak terlalu harus gede speknya ya. Oke, langsung aja gue mau bahas, gak perlu lama-lama, cara menambah RAM dari semacam RAM-nya 2 giga menjadi 4 giga ataupun 4 giga menjadi 6 giga dan selanjutnya teman-teman ya. Oh, pertama-tama lu bisa centang di bagian atas, ada di strip ke bawah aja ada pengaturannya. Dan di pengaturan ini kalian bisa cari apa yang namanya apa ini? Oh, tentang telepon ya. Tentang telepon. Kalian bisa klik di sana yang gua buletin ini. Kalian bisa lihat klik di tentang telepon ya. Oke, setelah itu kebetulan gue sekarang pakai handphonenya, gue lagi pakai handphonenya apa Xiaomi ya, Redmi Note 5. Oke, setelah itu cari apa yang namanya, dan kebetulan juga nih gue terangin dulu ya kalau gue pakai handphonenya Redmi Note 5 versi Android 712N2647H. Core gue cuman 1,4 GHz dan RAM gue cuman 2 GB. Oke, gue tingkatin, mudah-mudahan ini bisa jadi lebih dari 2 giga ya. Yang pertama-tama lu bisa cari versi MIUI-nya ya. MIUI ya. Susah kalau bisa ngomongnya ya.
Oke, versi MIUI-nya udah ada ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa centang itu. Bisa lu pijit 3 kali versi MIUI-nya. Kalian ketik aja 3 kali tak 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 tak. Nah, kalau gua kan udah ini ya, udah ada tulisannya kalau misalkan belum. Kalau misalkan belum itu tidak akan ada tulisan tidak perlu Anda sudah jadi pengembang. Nah, karena gua udah membuat udah dikembangin sama gua sendiri. Handphone ini emang udah gua kembangin ya. Kalau misalkan kalian udah pijit, itu akan timbul tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang. Nah, kalau misalkan udah seperti ini berarti eh, lu tinggal masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah lu bisa kembali ke luar menu ini. Lu bisa keluar menu ini dan lu sekarang tinggal cari apa yang namanya opsi pengembang. Nah, ini ya opsi pengembang. Kalian klik aja opsi pengembang ini, ya kan? Kalian bisa klik opsi pengembang ini. Oke. Kalian pastiin kalau opsi pengembangnya ini sudah dicentang ke begini ya. Tuh. Udah gua checklist, udah harusnya emang seperti ini. Kemudian kalian bisa scroll aja terus ke bawah. Cari aja terus ke bawah, scroll sampai ke paling bawah. Kalau nggak gue ya ke paling bawah. Di situ kalian harus mengaktifkan fitur hidupkan otomatisasi MIUI ya, dan paksa aktivitas untuk bisa diubah ukurannya juga. Itu kalian centang aja ke warna biru gitu ya. Kalau misalkan handphone Xiaomi semuanya pasti memang seperti ini gitu ya. Oke, dan gue ingetin juga kalau misalkan pengembangan ini bukan hanya bisa di handphonenya Xiaomi aja ya teman-teman. Di handphone lain pun bisa ya. Gue di handphone lain punya semacam Oppo, semacam Samsung pun sama. Karena pada dasarnya semua handphone itu sama ya teman-teman. Semua handphone itu kalau misalkan fitur settingannya itu sama, cuman penaruhannya yang berbeda aja gitu ya. Oke, balik lagi kita cari scroll ke atas lagi. Kalau sudah seperti itu, kita scroll kembali ke atas. Kita cari apa ya? Kita scroll ke atas. Oh, ini batas proses latar belakang. Nah, di sini lu bisa klik batas proses latar belakang ini dan lu pilih. Di sini kan ada pilihannya tuh banyak tuh ya. Ada batas standar, ada apa sih? Ada batas standar, ada maksimal proses 1, proses 2, maksimal 3 proses dan maksimal 4 proses. Ini jangan pilih yang ini ya, teman-teman. Kalian pilih yang opsi yang tidak ada proses latar belakangnya nih ya. Kayak lagi. Lu klik batas layar belakang, ya kan? Lu klik batas layar belakang dan lu pilih tidak ada proses latar belakang. Oke ya? Udah ngerti kan sampai sini? Lu klik tidak ada proses latar belakang. Lu pilih tidak ada proses latar belakang. Oke ya? Nah, kalau misalkan tampilannya udah seperti ini, kalian udah bisa pastiin kalau misalkan kalau misalkan handphone kalian itu udah bisa berubah. Walaupun di tampilan menu aslinya itu masih tetap 2 GB, RAM-nya 2 GB, tapi yang udah gua alamin kalau misalkan sudah seperti ini, kalian cukup keluar kembali, terus sekarang kalian masuk ke gamenya tersebut ya. Oke teman-teman, dan satu lagi, gamenya juga bukan hanya gamenya untuk Mobile Legends sendiri ya teman-teman ya. Kalau gue ini nyontoinnya gamenya Mobile Legends aja. Tapi kalau misalkan lu pemain game PUBG ataupun FF dan yang lainnya ya, itu pun bisa ya teman-teman ya.
nggak ini, cuman gue di sini cuman apa sih, nyontohnya ya game yang memang masih sekarang sampai saat ini gue mainin ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sedikit kekurangan ataupun apa ya mohon dimaafkan saja ya teman-teman ya. Oke, akhir kata gue Mancis, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya ya. See you next video, bye bye.